Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Naswan Zainur Rahman dengan NIM 241501125 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma Efek Growth untuk Analisis Pola Pembelian Produk di Toko Sembako. Studi kasus Toko Mamah Dede. Oke, latar belakang. Penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa toko Mamah Dede setiap harinya menghasilkan banyak data transaksi penjualan. Namun, data tersebut sebagian besar hanya disimpan sebagai arsip dan belum dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Padahal di dalam data transaksi tersebut terdapat informasi yang penting mengenai kebiasaan pelanggan dalam membeli produk. Misalnya, produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan. Jika pola tersebut dapat diketahui, maka pemilik toko dapat mengatur stok barang, tata letak produk, hingga strategi promosi dengan lebih tepat. Oleh karena itu, saya menggunakan algoritma FP Growth, karena algoritma ini mampu menemukan pola pembelian dengan lebih cepat dan efisien dibanding metode lain seperti a priori. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui pola pembelian produk di toko Mamah Dede. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma FP Growth agar pola pembelian dapat ditemukan secara efisien. Lalu yang terakhir, bagaimana memberikan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis pola pembelian menggunakan algoritma FP Growth. Kedua, menemukan frequent item set, yaitu kombinasi produk yang sering muncul bersamaan dalam transaksi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penjualan di toko Mamah Dede. Jadi, itu adalah tinjauan pustaka dan algoritma FP Growth. Jadi, pada penelitian ini, saya menggunakan algoritma FP Growth. FP Growth merupakan algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antar produk melalui teknik association rule mining. Keunggulan utama FP Growth dibandingkan algoritma a priori adalah FP Growth tidak perlu membangkitkan kandidat item set sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Selain itu, algoritma ini hanya membutuhkan 2 kali proses scanning database sehingga lebih efisien untuk data transaksi dalam jumlah besar. FP Growth bekerja dengan membangun struktur data yang disebut FP3, sehingga proses pencarian pola menjadi lebih ringkas. Oke, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah pengumpulan data transaksi dari toko Mamah Dede. Setelah itu dilakukan preprocessing atau pembersihan data agar data yang digunakan bersih dan konsisten. Kemudian data diproses menggunakan algoritma FP Growth untuk membangun FP3 dan mencari frequent item set. Tahap terakhir adalah analisis hasil untuk memperoleh pola pembelian yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya adalah data transaksi toko sembako atau dataset. Jadi dataset penelitian berasal dari data transaksi toko Mamah Dede. Dataset tersebut terdiri dari 1.200 transaksi selama 6 bulan dengan lebih dari 85 jenis produk yang terbagi ke dalam 12 kategori. Rata-rata transaksi berisi sekitar 8 produk. Data inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Selanjutnya adalah proses algoritma FP Growth. Jadi, cara kerja FP Growth ini dimulai dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap produk. Selanjutnya dibuat header table yang berisi produk-produk yang memenuhi nilai minimum support. Setelah itu dibangun struktur FP3. Dari FP3 tersebut dilakukan proses pencarian conditional pattern base. Terakhir, dihasilkan frequent item set yang nantinya digunakan untuk membentuk aturan asosiasi atau association rule. Oke, selanjutnya adalah implementasi dan tools. Jadi implementasi penelitian dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Library utama yang digunakan adalah MLX10 untuk menjalankan algoritma FP Growth.
Selain itu, digunakan Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi hasil analisis. Selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi, sebelum data dianalisis, dilakukan preprocessing terlebih dahulu. Tahap ini meliputi pembersihan data dari duplikasi maupun data yang tidak konsisten. Setelah data bersih, dilakukan transformasi ke format transaksi yang dapat diproses oleh algoritma FP-Growth. Tahap ini sangat penting karena kualitas data akan mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya adalah hasil pola pembelian produk atau hasil analisis. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan nilai minimum support sebesar 20%, diperoleh beberapa kombinasi produk yang paling sering dibeli secara bersamaan. Misalnya, beras dan minyak goreng memiliki support sebesar 45%, gula pasir dan teh celup memiliki support sebesar 38%, mie instan dan telur memiliki support sebesar 35%. Beras, gula, pasir, dan minyak goreng memiliki support sebesar 29%. Sabun dan sampo memiliki support sebesar 24%. Nilai support menunjukkan seberapa sering kombinasi produk tersebut muncul dalam seluruh transaksi. Sehingga semakin tinggi nilainya, maka semakin sering produk tersebut dibeli secara bersamaan. Itu adalah interpretasi hasil dan visualisasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan memiliki kecenderungan membeli kebutuhan pokok secara bersamaan. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik toko untuk menempatkan produk yang saling berkaitan pada rak yang berdekatan. Selain itu, dapat dibuat promo bundling sehingga peluang pembelian meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menghasilkan informasi pola pembelian, tetapi juga memberikan rekomendasi strategi bisnis yang dapat diterapkan secara langsung. Selanjutnya adalah diskusi temuan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma FP Growth berhasil menemukan pola pembelian yang sesuai dengan karakteristik pelanggan toko sembako. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa algoritma FP Growth efektif digunakan untuk analisis transaksi penjualan. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam mengoptimalkan pengelolaan stok, penataan produk, dan strategi promosi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, algoritma FP Growth berhasil diterapkan untuk menemukan pola pembelian produk. Yang kedua, algoritma ini mampu mengidentifikasi hubungan antar produk melalui nilai support dan confidence. Ketiga, hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi penjualan, promosi, dan penataan produk. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan toko Mamah Dede. Oke, selanjutnya adalah saran dan rekomendasi. Untuk penelitian selanjutnya, saya akan menyarankan agar menggunakan jumlah data transaksi yang lebih besar dan periode waktu yang lebih panjang agar hasil analisis semakin representatif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan efek growth dengan algoritma lain seperti a priori atau ECLAT. Ke depan, analisis juga dapat dikembangkan menjadi sistem rekomendasi secara real-time, sehingga dapat membantu pemilik toko Mamah Dede mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Bapak atau Ibu. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.